Ya, FIFA soroti Martin Paes dan Timnas Indonesia jelang lawan Arab Saudi, aksi yang wajib disaksikan. Arab Saudi gagal taruh ancaman kepada Timnas Indonesia. Roberto Mancini sampai mengemis demi stadion penuh. Ya, netizen usai Paes bisa main lawan Saudi, Indonesia drill cucu FIFA. Breaking news, Sinteyong konfirmasi Timnas Indonesia kedatangan 2 pemain naturalisasi tambahan. Simak selengkapnya di sini hanya di Kamus Bola bersama saya untuk Anda. Di informasi bola yang pertama. Nama Martin Paes dan Timnas Indonesia menjadi sorotan FIFA pada laga perdana ronde ketiga kualifikasi dunia 2026 yang dimulai hari ini. Martin Paes masuk dalam artikel FIFA yang berjudul 7 pemain patut disimak di kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia September. Sementara Timnas Indonesia masuk dalam kategori 5 pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 Asia yang patut disaksikan. Timnas Indonesia akan bertandang ke markas Arab Saudi di King Abdullah Sports City Stadium pada Jumat 6 September pukul 1 dini hari. Dan menurut FIFA ini menjadi langkah baru bagi Timnas Indonesia yang menjajaki kaki di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia. 1 dekade melawan Arab Saudi telah berlalu sejak pertemuan terakhir kedua tim di ajang kualifikasi yang sama pada 5 Maret 2014. Saat itu Arab Saudi menang dengan skor 1-0 atas Timnas Indonesia. Hal tersebut menegaskan dominasi Arab Saudi yang belum pernah kalah dari Indonesia dalam 12 pertemuan, 11 diantaranya berhasil keluar sebagai pemenang. Tugas berat bakal diemban anak asuh Sinteyong menghadapi tim yang memuncaki grup pada edisi 2022 di tahap yang sama. Laga Arab Saudi versus Timnas Indonesia menarik disaksikan karena skuad Garuda berpeluang memberikan kejutan sebagai tim kuda hitam atau tim yang paling lemah secara peringkat FIFA dengan mengandalkan pemain abroad, keturunan dan dikombinasi dengan talenta muda yang bermain di kompetisi lokal. Sementara itu nama Martin Paes pada akhirnya bisa didaftarkan dan diturunkan untuk menghadapi Arab Saudi. Pemain yang pernah mendapatkan pemain terbaik atau man of the match dalam satu pertandingan FC Dallas itu masuk dalam 7 pemain yang harus disaksikan menurut FIFA. Tidak hanya FIFA, seluruh penjuru publik tanah air pendukung Timnas Indonesia juga tidak sabar menantikan aksi pemain yang berkompetisi di Major League Soccer tersebut. Debut yang sangat dinantikan oleh sang pemain ataupun penggemar Timnas Indonesia akhirnya bisa terwujud bulan ini dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 saat jumpa Arab Saudi dan Australia. Martin Paes, kiper berdarah Belanda, sudah memenuhi persyaratan untuk menjadi WNI sejak April lalu, tapi masih belum bisa tampil untuk skuad Garuda karena ada proses administrasi lebih lanjut yang harus ditempuh. Tapi kini pemain yang berusia 26 tahun milik FC Dallas tersebut siap mereplika performa apiknya di MLS ke kancah internasional bersama Indonesia. Arab Saudi nampaknya gagal menaruh ancaman pada Timnas Indonesia di laga perdana putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Arab Saudi akan menggunakan Stadion King Abdullah Sports Center Jeddah untuk menjamu Timnas Indonesia pada Jumat 6 September dini hari waktu Indonesia Barat. Stadion ini awalnya menjadi ancaman bagi Timnas Indonesia karena untuk kali pertama tim asuhan Roberto Mancini ini memilih venue berkapasitas 62.000. Namun nyatanya tiket masih tersedia dan belum terjual habis sampai hari H pertandingan. Roberto Mancini pun harus turun tangan untuk mengemis pada supporter Arab Saudi guna datang ke stadion mendukung tim berjuluk Green Falcon ini. Pertandingan besok akan sulit dan kami mengenal Timnas Indonesia dengan baik. Pertandingan pertama selalu sulit dan kami ingin memulai kualifikasi dengan baik, kata Roberto Mancini. Berdasarkan dari pantauan TV1news.com, dalam laman resmi penjualan tiket masih tersedia tiket dari berbagai kategori. Kami membutuhkan dukungan dari para penggemar di Jeddah. Mereka punya penggemar yang dikenal dengan dukungan kuat dari mereka. Dan kami menunggu dukungan itu di lapangan, kata Mancini. Roberto Mancini sadar bahwa Arab Saudi harus memulai pertandingan dengan hasil yang positif.
Target menembus Piala Dunia 2026 di putaran ketiga ini membuat Roberto Mancini harus berjuang setidaknya finish di posisi kedua klasmen akhir. Padahal grup C termasuk grup neraka yang dihuni langganan Piala Dunia seperti Jepang dan Australia. Belum lagi ada kuda hitam seperti China, Bahrain, dan timnas Indonesia itu sendiri. Ya, meski begitu pelatih asal Italia ini yakin timnya bisa melalui tantangan ini dengan meraih hasil yang positif. Tapi saya yakin sepenuhnya bahwa kami punya tim yang sangat baik. Kami sudah berkembang selama pemusatan latihan dan kami masih punya ruang untuk berkembang dan tim kami mampu melewati kualifikasi dan lolos Piala Dunia, kata Mancini. Ya, Sinteyong konfirmasi timnas Indonesia kedatangan 2 pemain naturalisasi tambahan. Hal ini disampaikan Sinteyong dalam wawancara yang diunggah di channel YouTube PSSI. Ya, meski begitu Sinteyong tidak menyebutkan secara gamblang siapa sosok pemain tersebut, tetapi dia mengatakan bahwa saat ini pemain yang paling dibutuhkan adalah striker. Kemungkinan menurut saya ini kemungkinan 2 pemain naturalisasi lagi sebagai tambahan. Posisi di mana yang paling dibutuhkan, kata Arya. Memang posisi striker yang sangat dibutuhkan saat ini. Mungkin akan ada 2 penambahan untuk posisi tersebut, jawab Sinteyong. Kini menarik menantikan siapa sosok pemain baru yang akan dinaturalisasi guna memperkuat timnas Indonesia. Sejumlah pemain keturunan sendiri diketahui tengah ramai dikaitkan dengan skuad Garuda. Di antaranya ada nama Oli Romeni, striker FC Ultra ini pun diketahui sudah santer dikaitkan dengan timnas Indonesia. Ya, Romeni punya darah Indonesia dari sang nenek yang diketahui lahir di Medan, Sumatera Utara. Dan kabarnya striker berusia 23 tahun ini sudah berkomunikasi dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Ya, terlepas dari itu Sinteyong kini tengah fokus mempersiapkan skuad Garuda untuk memulai perjalanan di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ya, netizen Rio usai Martin Paes dipastikan bisa kawal gawang timnas Indonesia versus Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya, kabar Martin Paes bisa memperkuat timnas Indonesia lawan Arab Saudi mendapatkan banyak reaksi dari netizen. Dan berikut beberapa reaksi netizen usai Martin bisa main melawan Arab Saudi. Indonesia mantu terbaik FIFA. Alhamdulillah, berkat Pak Erick Thohir, Martin Paes bisa main lawan Arab Saudi. Mantap Pak Erick Thohir. The real cucu FIFA, kata para netizen. Ya, sejumlah netizen juga mengaku tidak sabar untuk melihat Martin Paes main dengan lambang Garuda di dada. Ya, nggak sabar lihat Dream Team Indonesia. Feeling gue Indonesia bisa menang. Semoga bener aja. Tanpa merendahkan kiper timnas Indonesia Hernando dan yang lainnya, boleh nih Martin Paes langsung pasang menit awal, kata para warganet. Pelatih Sinteyong menunjuk Jay Itzes sebagai kapten timnas Indonesia untuk laga melawan Arab Saudi. Mendapatkan kepercayaan itu, Jay memastikan pasukannya tidak takut melawan Arab Saudi di laga perdana grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia tersebut. Jay Itzes pun sadar bahwa Saudi punya pemain-pemain berkualitas dan akan menjadi lawan yang berat untuk timnas Indonesia. Namun bek Venezia ini menegaskan bukan berarti tim asuhan Sinteyong ini tidak punya peluang untuk meraih hasil yang maksimal. Ia memastikan timnas Indonesia bisa menang karena di sepak bola apapun bisa terjadi. Untuk pertandingan besok kami tahu Arab Saudi punya pemain yang berkualitas di liga mereka. Tapi ya pada akhirnya ini adalah sepak bola, jadi apapun bisa terjadi. Seperti Arab Saudi melawan Argentina dengan skor 2-1 dalam Piala Dunia 2022, kata Jay Itzes dalam konferensi pers pada Rabu. Ya, pemain Venezia ini memastikan timnas Indonesia akan berusaha menampilkan permainan terbaik sepanjang 90 menit. Sebab target timnya adalah mencuri poin dari tangan skuad Green Falcon. Tapi ini adalah kesempatan kami ya untuk bisa meraih hasil yang maksimal di pertandingan di laga pertama putaran ketiga ini. Jadi kami punya tujuan yang dan semuanya juga berjuang untuk targetnya, kata Jay Itzes lagi. Ya, timnas Indonesia dan Arab Saudi tergabung di grup C bersama Jepang, Australia, Bahrain, dan China. Ajang ini pun menerapkan format kandang dan tandang yang berlangsung sejak 5 September 2024 sampai dengan 10 Juni 2025.